Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Aina dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Palangkaraya. Sebelum memasuki acara, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, yaitu Rifki Maulana dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Palangkaraya. Kepadanya kami persilahkan. Ada nggak namanya Rifki Maulana? Rifki, Atas nama Rulia. nggak ada suaranya. Ya, suaranya tidak terdengar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
الشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan dulu CV dari pemateri kita pada saat ini. Pendidikan Madrasah Hidayah MI Irsyadul Ibad Danau Panggang, Madrasah MTS Irsyadul Ibad Danau Panggang, Madrasah Aliyah jurusan keagamaan, Dharma Islam Rasyidiyah Khalidiyah, sarjana tafsir hadis di UIN Sunan Kalijaga, Jakarta, program beasiswa berprestasi, Magister Humaniora M.Hum, pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, Jogja, jurusan agama dan filsafat. Pondok Pesantren Haji Mahasiswa Al-Muhsin Kapia, Jakarta. Tanggal lahir yaitu Menara Hulu, tanggal 28 April 1990. Instansi IAIN Palangkaraya. Nomor telepon bagi yang mau mencatat silakan 19490. Menirol IAIN Palangkaraya ID. Alamat kantor Jalan Geobos Komplek Islamic Center Palangkaraya Kalteng. Pengalaman menulis akan dibaca.
kepada Ibu dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih kepada moderator. Tes, apakah suaranya sudah terdengar jelas? Sudah, Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Adik-adik peserta karam ya kajian Ramadan FKMTHI Kalimantan yang pada sore hari ini berkolaborasi dengan HMS IKITI Yayan Palangkaraya dan seluruh peserta dari berbagai universitas di Kalimantan khususnya yang insya Allah semuanya hari ini dalam keadaan berbahagia ya insya Allah. Berbahagia karena masih diberikan kesehatan, kemudian kesempatan, waktu, dan lain sebagainya. Sehingga sore hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka meskipun melalui dunia maya. Dalam kegiatan karam pada sore hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan, kita ucapkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baiklah, ini permintaan dari panitia kemarin untuk sedikit sharing lah ya, kita berbagi informasi dengan kawan-kawan sekalian. Kebetulan temanya adalah tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Dan ini Ramadannya sudah hari ke-16. Nah, kira-kira apakah kita termasuk orang-orang yang merugi atau sebaliknya? Ini menjadi renungan kita bersama-sama ya. Ya, Ibu yakin sih sebetulnya kita semua sudah menyadari atau mengetahui ciri-ciri orang yang rugi di bulan Ramadan itu seperti apa. Tapi kadangkala manusia itu harus diingatkan kembali. Nah, supaya menjadi renungan dan introspeksi diri kita, oh ya, ini masih ada setengah bulan lagi, ayo kita perbaiki sisa-sisa Ramadan yang akan kita lalui nantinya. Oke, di dalam ayat yang sudah familiar ya, dan insya Allah sudah hafal semua, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun. Nah, di sini ada kata-kata la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi diwajibkannya puasa, ini tujuannya atau hikmahnya adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kira-kira puasa yang kita lakukan beberapa hari yang telah berlalu ini, apakah sudah dapat meningkatkan ketakwaan kita? Meningkat ketakwaannya seperti apa? Ciri-cirinya atau tanda-tandanya? Nah, takwa sendiri yang kita ketahui adalah takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, kira-kira ibadah kita apakah sudah meningkat atau tidak? Ini ya yang perlu kita renungi. Ibadah di sini tidak harus berupa sholat misalnya, atau berupa tadarus, baca Al-Quran, enggak harus banyak-banyakan. Baca Al-Qurannya sudah berapa juz? Oke, boleh. Ini salah satunya. Tapi tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk membaca Al-Quran lebih banyak gitu ya. Karena misalnya dia punya pekerjaan full yang itu sudah menguras energinya,
tenaganya, lalu dia sanggupnya baca Al-Quran yang dulunya mungkin sebelum puasa baca Al-Qur'annya, cuman 1 lembar sehari atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, ketika bulan puasa tiba, dia berusaha untuk meningkatkan itu 1 juz misalnya minimal 1 hari, atau paling tidak setengah juz kah, atau yang tadinya 1 lembar jadi 2 lembar, 3 lembar, dan seterusnya. Nah, ini sudah menunjukkan ada peningkatan gitu ya. Dan bekerja pun sebetulnya kalau diniatkan untuk ibadah, maka ini, apa ya namanya ya, sudah menunjukkan bahwa keimanannya semakin atau ketakwaannya semakin meningkat. Kalau diniatkan dan dia bekerja lebih giat untuk memberikan nafkah, misalnya orang tua ya, memberikan nafkah kepada keluarganya dan lain sebagainya. Ya, intinya ibadah itu banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya, ibadah atau zikir, sholawatnya diperbanyak dan lain sebagainya. Nah, sangat merugi sekali orang yang sudah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak memanfaatkan dengan maksimal. Kenapa? Karena bulan Ramadan sendiri adalah bulan di mana segala amal kebaikan, al-hasanat itu ya, akan dilipat gandakan, sebanyak-banyaknya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan, sab'ina faridah katanya. Wa man adda fihi faridah kaman adda sab'ina faridah fi masiwah. Barang siapa yang melakukan sebuah kewajiban, misalnya sholat ya, di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan seperti 70 kali lipat daripada sholat fardu di bulan-bulan biasanya, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Nah, ada disebutkan ini tadi 70. Di hadis yang lain, fattaqu syahrul Ramadan fa inna hasana tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma siwahu. Wa kadzalika as-sayyi'at. Takutilah bulan Ramadan karena bahwasanya segala kebaikan itu akan dilipat gandakan sebagaimana atau dilipat gandakan tidak seperti pada bulan-bulan yang lain. Artinya lipat gandanya itu ya tidak terbatas gitu saking banyaknya. Wa kadzalika as-sayyi'at, dan begitu juga hal-hal buruk yang kita lakukan. Maka kita harus sangat berhati-hati sekali di bulan Ramadan ini. Nah, ini tadi ya. Kemudian sedekahnya misalnya. Ya, kalau dulu sebelum Ramadan sedekahnya kurang, ayo di bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi karena dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan ada pertanyaan ya, ayus sedekah afdal. Sedekah apakah yang paling afdal wahai Rasulullah? Qala sedekah fi Ramadan. Nah, jadi kata Nabi, sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Tidak harus banyak, sedikit pun tidak masalah. Intinya itu ada peningkatan gitu ya, peningkatan ketakwaan kita berupa peningkatan sedekah. Ya, kalau seandainya di bulan Ramadan ini yang sudah kita lalui ternyata kok kayaknya nggak ada bedanya ya dengan bulan Ramadan dengan sebelumnya, kayaknya biasa-biasa aja. Bedanya tuh hanya eh, ramai beli takjil aja misalnya. Tapi tidak ada perbedaan-perbedaan dalam kualitas ketakwaannya, maka ini menjadi pertanyaan besar. Puasanya bagaimana? Jangan-jangan puasanya hanya menahan lapar dan menahan haus saja. Dalam sebuah hadis lagi, Nabi menyebutkan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya, melainkan hanya rasa laparnya saja. Dan betapa banyak orang yang bangun malam, ibadah maksudnya ya, tapi dia tidak mendapatkan pahala ibadahnya, melainkan hanya bangun malamnya saja. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang berpuasa ini mendapatkan keutamaan
bulan Ramadan. Nah, jadi puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, sekedar menahan haus, selesai gitu ya. Tidak. Ya ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Jadi Ramadan dijadikan sebagai bulan renungan kita bersama apa yang sudah kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya hingga bulan Ramadan ini. Nah, bulan Ramadan inilah sebagai momen kita untuk memperbaiki diri, menahan hawa nafsu, kemudian memperbanyak istighfar juga karena apa ya, ada sebuah hadis lagi ya. Man shoma Ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Ini. Ini kira-kira sampai jam berapa ya moderator ya? Kalau kelamaan tolong diingatkan ya, moderator. Halo moderator. Masih ada Iya, waktu Bu. kah? Masih ada, Bu. Masih ada waktu. Oke. Ya, dilanjutkan berarti nanti tolong diingatkan ya kalau waktunya sudah kelewat. Oke, Bu. Oke, nah tadi ya, kemudian orang-orang yang merugi juga di bulan Ramadan tadi adalah ketika dia puasanya itu tidak, pahala puasanya tidak diterima, hanya sebatas menahan lapar, menahan haus. Oke, kewajibannya itu sudah gugur ya, kewajiban puasanya gugur, tapi pahalanya tidak dia dapatkan. Kira-kira apa saja sih yang dapat membatalkan atau menghilangkan pahala puasa? Ini ada hadis Nabi lagi menyebutkan khamsun yuftirna as-shaim. Al-ghibah, an-namimah, apalagi al-kadhib, kemudian wan-nazar bisyahwat dan walayaminul kadhibah. Ada 5 hal yang dapat membatalkan puasa apa pahala orang yang berpuasa, yaitu al-ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah ya gibah ya, menggosip atau apa ya, membicarakan orang lain di bulan puasa. Kemudian an-namimah, adu domba. Kemudian ada al-kadzib, dusta atau berbohong. Kemudian ada an-nazar bisyahawat, melihat dengan syahwat. Kemudian al-yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Nah, kita harus hati-hati dengan 5 hal ini supaya pahala puasa kita itu tidak puasa kita itu tidak sia-sia gitu ya. Kita mendapatkan keutamaan di bulan puasa, apalagi di zaman sekarang, di zaman media sosial gitu ya. Kalau mau gibah tidak harus ketemu dengan kawan dulu. Kalau dulu misalnya mau menghindari gibah, namimah, kizib, berdusta, tinggal diam diri aja di rumah, nggak usah kemana-mana, nggak usah ketemu orang, biar nggak menggosipi orang gitu ya. Kalau dulu, tapi sekarang tantangannya lebih besar. Kenapa? Karena kita punya gadget ya, media sosial. Kita di rumah aja tuh bisa berbuat dusta berkali-kali. Gimana berbuat dustanya? Ya, misalnya menyebarkan berita hoax kah, kemudian ya bisa menyebarkan berita-berita bohong kepada orang lain yang itu dapat memecah belah persaudaraan. Ini sudah termasuk dalam al-kadzib. An-namimah, adu domba. Kita chat satu, si A, si Anu begini-begini, nanti chat lagi si B, si Anu begini-begini. Informasinya dibolak-balikan. Ini sudah termasuk dalam, padahal di kamar aja, nggak kemana-mana. Kemudian apa tadi? Al-ghibah, menggosipi orang di grup gitu ya. Menggosipi teman. Si Anu tadi bla 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 misalnya. Nah, ini tantangan yang sangat besar bagi kita di zaman sekarang. Maka sangat merugilah kita kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, kemudian pahala puasa kita batal gara-gara perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, kemudian lagi
Eh, ada sebuah hadis lagi. Ini ya sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini terjemahnya ya. Jadi kata Nabi, sungguh sangat merugikan seseorang yang disebutkan namaku di hadapannya, tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Kata Nabi ini ya, satu yang merugikan. Kemudian yang kedua, dan sungguh sangat rugi seseorang yang ia masuk dalam bulan Ramadan, kemudian berlalu Ramadan itu sebelum, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Tadi kan sudah kita singgung bahwa Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa. Tapi kalau bulan Ramadan sudah lewat, ternyata dosa-dosa kita tetap tidak diampuni. Ini ada masalah juga nih berarti. Padahal Ramadan semua dosa diampunkan gitu ya. Tapi kalau dosa kita nggak ada ampuni, artinya ada yang salah dengan kita, ada yang salah dengan puasa kita, bisa jadi kitanya kurang istighfarnya. Nah, makanya di bulan Ramadan juga kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Karena kata Nabi tadi, orang yang rugi adalah ketika dia melewati Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Nah, kemudian kata Nabi lagi, sungguh sangat rugi seseorang yang mendapati di sisinya orang tua, maksudnya masih ada orang tua hidup ini ya, akan tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam surga ketika orang tuanya telah meninggal. Nah, dalam artian bahwa salah satu amal jariah yang terus mengalir itu adalah anak yang soleh. Ketika orang tua punya anak, kita ini sebagai anaknya, tapi kita tidak dapat menjadikan amal soleh yang amal jariah bagi orang tua, ini sangat merugilah kita. Kalau kita tidak berbuat baik atau terus berbuat dosa, maka kita pun akan merugikan orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita juga. Nah, ini di antara orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Maka perlu atau harus menjadi renungan kita bersama supaya sisa-sisa bulan Ramadan yang akan datang ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Oke, gimana moderator? Mungkin cukup dulu ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bentar, Bu. Ya, oke. Mungkin cukup dulu penyampaian dari Ibu. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Iya, tangan. Siapa nih yang mau bertanya nih? Ya, di sini kembali hujan deras lagi. Yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Ibu. Izin bertanya. Ya, Ibu gimana nih kalau misalnya kita tuh bulan puasa sering kayak eh, keceplosan, entah kayak omong gimana gitu kan ya. Supaya membatasi diri itu tuh gimana Bu? Supaya oke. eh,
Ya, dari hal-hal yang nggak baik gitu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Gimana moderator? Mohon maaf, di sini rendah sedikit. Tapi yang mau bertanya tadi, mohon diulang bisa lah. Ya, izin mengulang. Ini Gimana agak caranya? Jadi begini, Bu. Gimana caranya untuk menghindari hal-hal yang merugi pas saat bulan Ramadan tadi, Bu? Seperti kayak misalnya gibah, kan kadang tuh teman-teman tiba-tiba datang, tahu nggak sih, berita terbaru gitu ya. Tiba-tiba ingat supaya menghindarkan daripada itu tuh gimana, Bu? Apalagi ini kan bulan Ramadan, sering terjadi itu. Iya, Bu. oke, oke. Terima kasih. Ibu ini pengen dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab mungkin ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Gimana sih caranya menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa tadi ya? Atau hal-hal yang tidak bermanfaat yang merugikan kita. Caranya adalah ya memang tantangannya ini sangat sangat besar ya. Lagi-lagi kita di zaman teknologi sekarang tidak mudah menghindari hal-hal tersebut, gibah, kemudian adu domba, berbohong. Kalau berbohong, adu domba mungkin masih bisa kita kendalikan. Ya. Bohong, nah yuk kita tahan. Jangan sampai menyebarkan berita-berita bohong. Tapi yang jadi permasalahan adalah gibah misalnya tadi ya, gosip. Tiba-tiba ada teman, ada berita terbaru nih, bla bla bla. Terus gimana tanggapan kita ketika ada teman yang seperti itu? Kalau kita langsung pergi, mungkin nggak enak Bu, nggak enak sama teman gitu ya. Atau kita potong langsung, nggak boleh gitu, ini bulan puasa. Nggak enak juga Bu, kalau berani ya silahkan. Kan ada hadis juga ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam tastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Ketika melihat kemungkaran, kalau bisa kita cegah dengan tangan ya, dengan tangan artinya dengan kekuasaan, ada wewenang gitu ya. Tidak bisa ya dengan lisan, dengan lidah kita tegur. Ini bulan Ramadan loh, nggak usah yuk kita, nggak usah membicarakan orang lain yuk misalnya. Kalau nggak bisa juga ya biqal lebih dengan hatinya, ya dengan hatinya. Ya mungkin kita diam aja ketika ada berita baru loh. Ya sudah kita diam aja, nggak usah ditambah-tambahin, dipanas-panasin lagi, dikompor-kompor. Atau gimana 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 gitu. Udah didengarin aja, cukup dengar, udah selesai. Kalaupun kita tidak bisa menghindari sama sekali gitu ya. Kalau masih bisa menghindari ya lebih baik dihindari aja. Ya izin ya aku mau ke sana dulu ya. Ya gimana lah kita caranya supaya tidak apa ya terjerumus dalam hal tersebut. Meskipun faktanya ya tidak semudah itu, tapi sedikit demi sedikit kita kurangi lah. Ada pertanyaan lagi kayaknya. Ada Bu, Ya, ini yang dia menyampaikan dari
Yang dari Ika Titian Junita ya, Iya. tentang hukum berpuasa tapi pacaran. Oke, tapi pacaran gitu ya. Gimana nih? Kalau kita lihat lagi hadis Nabi tadi kan ada hal-hal yang membatalkan puasa itu salah satunya adalah an-nazaru bisyahawat, yaitu memandang dengan syahwat. Kira-kira kalau pacaran itu gimana? Ada nafsu dan lain sebagainya, misalnya atau apalah sejenisnya, ini sudah dapat membatalkan pahala pahala puasanya. Enggak Bu, cuman chat-chatan aja kok Bu, misalnya enggak ketemu kok, enggak nongkrong berdua kok, cuman chat-chatan. Ya, kita kembalikan lagi kepada hadis tadi. An-nazar sih kan tidak hanya sekedar melihat secara langsung, tapi misalnya melalui chat itu ternyata menimbulkan nafsu-nafsu syahwat dan lain sebagainya, ya itu bisa jadi membatalkan pahala puasanya juga. Nah, dan kita kembali lagi kepada ayat tadi ya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Bertakwa maknanya adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kira-kira pertanyaannya, ketika kita berpacaran, pacarannya seperti apa gitu ya? Nanti ya kalian masing-masing lah berpacaran yang seperti apa. Apakah ini sudah memenuhi kriteria bertakwa? Ya. Apakah sudah menjauhi segala larangan-larangannya? Ini silahkan kalian jawab masing-masing. Kira-kira termasuk nggak ya gitu? Apakah dengan berpacaran ini aku ternyata melanggar larangan Allah? Silahkan dijawab masing-masing. Karena kalau dari segi hukum, ya memang tidak boleh. Ya cuman ini aja kok Bu, cuman kawan aja, teman aja gitu. Nah, kan kembali ke masing-masing pribadi lagi lah. Kita bisa mengukur ini batasannya seperti apa. Apakah sudah melampaui batasan-batasan atau tidak. Itu kembali ke masing-masing. Dan kita pun tidak bisa menjudge orang lain ya. Oh, ini si Anu tuh pacaran aja terus misalnya. Nanti pahala puasanya batal loh dan lain. Itu urusan dia. Kalau menasehati boleh, tapi kita tidak bisa menjudge pahala puasanya itu batal tuh berarti tidak bisa. Karena lagi-lagi meskipun ada petunjuk-petunjuk Nabi tentang hal-hal yang membatalkan puasa, lagi-lagi yang menerima atau menolak pahala itu kan hanya Allah semata. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya siapa tahu terlihat mata kita dia pacaran ternyata tidak misalnya ya. Atau siapa tahu dia punya amalan-amalan lain yang lebih baik daripada kita. Kita nggak tahu. Ya kita jaga diri kita sendiri, nggak perlu eh, apa ya kalau bahasa Banjar tuh mengharagu orang lain. Gitu ya. Jawabannya ya kembali ke masing-masing pribadi. Ada lagi nih Bu yang bertanya, bagaimana pandang Ibu terhadap orang yang menyampaikan puasa sedangkan dia tahu hukumnya? Bagaimana tanggapan Ibu? Gimana tadi? Bagaimana Pandang Ibu terhadap orang yang menyampaikan puasa sedangkan dia sudah tahu hukumnya? Bentar ini ada permintaan apa tadi ya dari di grup tadi. Siti Fatimah minta dijadikan host ya, oke. Iya, Bu. Tadi soal Ya, bentar. Ibu ini dulu. Siti Fatimah. Oke. Jadikan host. Sudah ya? Ya. Oke. sudah Ibu. Oke, ya. Kita lanjut. Tadi ada pertanyaan bagaimana hukumnya orang yang menyepelekan puasa padahal dia tahu hukum-hukumnya.
Eh, ya jelas ini berdosa ya, berdosa atau salah lah, perbuatan yang salah. Karena ya sama seperti sholat juga, orang yang menyepelekan sholat, padahal dia tahu hukumnya, tidak hanya sekedar, bahkan dia tidak menyepelekan, tapi dia memperlambat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Dia sebetulnya sholat, tapi sholatnya ini disepelekan. Ya. Nah, kalau kita kiaskan, puasa pun begitu. Dia puasa misalnya, tapi dia menyepelekan puasanya. Nah, dia termasuk orang-orang yang celaka. Kalau sudah disebut Al-Quran itu orang yang celaka, berarti hati-hati. Ini sudah termasuk dalam perbuatan dosa. Maka tidak diperbolehkan. Apalagi sampai melalaikan puasa, artinya tidak mau puasa, nggak usah lah puasa tahun depan aja. Ini sudah menyepelekan, maka dia bisa dihukumi orang yang berdosa. Ya. Nah, tapi lagi-lagi nih, oh dia nggak puasa berarti berdosa, kita nggak boleh menjudge juga. Nanti yang menilai itu biar Allah saja, ya. Apakah dia berdosa atau tidak. Cuman Al-Quran dengan jelas sudah menunjukkan bahwa menyepelekan kewajiban, baik itu sholat atau puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain, ini dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau dicela artinya sesuatu perbuatan tersebut tidak disukai Allah. Sesuatu yang tidak disukai Allah lalu kita lakukan, dibenci gitu ya, maka kita sudah melakukan hal-hal yang dilarang olehnya. Dan dalam Islam itu dimasukkan kategorinya sebagai orang yang berdosa. Ya, gitu ya. Ini hujannya semakin lebat. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Yang mau bertanya silakan teman-teman. Izin Ya, bertanya, yang moderator. ya, silakan. Iya, di sini saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu dengan apa yang sedang viral di sosial media sekarang, yaitu mocktail. Jadi Bu, di sosial media khususnya TikTok sekarang tuh lagi tren, bahkan jadi tren Bu di TikTok dengan istilah mokel. Jadi mokel itu batal puasa, batal makan siang gitu Bu. Jadi mereka dengan sengaja membatalkan puasa dan itu dibuat jadi tren dan banyak like gitu Bu. Bahkan konten kreator yang udah terkenal gitu bikin parodinya. Jadi gimana tanggapan Ibu ya dengan tren yang menurut saya negatif tapi menurut orang-orang itu lucu dan menghibur Bu. Terima kasih. Oke, Ya, terima kasih. oke, terima kasih. Ini langsung dijawab ya, moderator ya. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini tentang tren mokel lah tadi ya. Ini Ibu baru tahu juga mokel tahun Ramadan ini. Dulunya nggak pernah dengar mokel itu ya. Karena viral baru tahu. Atau bahasa apa itu mokel? Nggak tahu Bu, Ini ya, tren ini sebetulnya bahasa dari Jakarta katanya. Bahasa oh anak gitu kan. muda, Anak gaul gitu ya. Bahasa anak gaul. gaul. Iya. Ini sebetulnya sama seperti orang yang menyepelekan juga berarti. Apalagi berbuka puasa dengan sengaja. Ini jelas dilarang gitu ya. Kan puji paling usia wajib puasa. Ini perintah. Nah, segala perintah itu hukumnya adalah wajib. Al-amru syai'in. Al-aslu fil amri. Ada yang lewat sorry.
Ini beda uang. Kucing. Ada yang ikut nimbrung. Oke. Apa tadi? Nah, al-aslu fil amri itu al-wujub. Hukum asal pada perintah adalah wajib. Yang namanya wajib adalah mayusabu ala fi'alihi wa yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang diberikan pahala ketika kita mengerjakannya dan berdosa. Ya, berdosa ketika kita meninggalkannya, apalagi meninggalkannya dengan sengaja, bahkan dibuat konten nanti. Dosanya bisa jadi akan double ya. Sudah dosa tidak puasa, tambah ya seolah itu kan seperti mempermainkan ibadah. Ibadah wajib lagi. Ya jelas tidak boleh ya, dosanya bisa jadi dosa double, berkali lipat. Tidak boleh. Oke, Banyak gitu ya. Oke. Apalagi dijadikan tren. Ya, meskipun mungkin orang yang buat konten itu memang dia sedang halangan. Misalnya kalau cewek ya. Kalau cewek, tapi dia buat konten, mokel nih misalnya. Padahal dia nggak sholat, karena lagi halangan. Tapi konten dia ini misalnya mempengaruhi orang lain ikutan mokel juga. Nah, maka yang tadi dia tidak berdosa, tidak puasa karena memang tidak wajib, bahkan haram ya orang yang halangan haid misalnya puasa. Tapi karena dia menginspirasi orang lain, dia pun akan mendapatkan dosanya juga melalui konten-konten ya. Oke, gitu jawaban dari Ibu. Oke. Sudah waktu 16. Ada saya itu untuk acara sore ini dengan baca alhamdulillah. Saya selaku moderator meminta maaf kesalahan dari saya. Mohon dimaafkan. Acara selanjutnya itu foto-foto. Jadi dimohonkan on cam. Bisa Ya, sesi komentasi. ya dokumentasi dulu. Aktifkan kameranya guys. Kita dokumentasi. Oke, udah. Udah? Ya. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Kita lagi 1, 2, 3. Tetap semangat ya sore-sore. Bentar lagi buka. Berapa aja itu Kak? Bisa. Udah selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Makasih ya semuanya. Sama-sama. Ya, Bu. Masih banyak, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Ibu dari FKFKI Kalimantan. Ya, sukses selalu buat semuanya. Ya, Lancar. amin. Amin.
Oke, Ibu. Izin pamit ya. Nanti silaturahmi lah ke Palangkaraya. Oke, Bu, insya Allah. Silaturahmi dulu, Bu, ke Samarinda, insya Allah awal bulan Mei. Musyawarah wilayah. Oh, ya semoga ada lah mahasiswa kita yang ke sana. Oke. Ibu. Sukses semuanya. Pasti. Ibu. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini Masrul dan juga mahasiswa yang lain. Salam kenal. Sama-sama. Ini ada penentangan Palangkaraya nih, suhu demo Palangkaraya ya? Gimana? Iya. Mengumpulkan Nah, masa. bisa tuh diajak-ajak Mas Rul untuk ke Samarinda. Oke, insyaallah siap. Ya, Liburan. ya betul, liburan dulu. Awal bulan Mei kan ke Samarinda, musyawarah wilayah. Kalian jalan-jalan ke IKN. Oke, Bu Korwil. Nanti munasnya di IKN ya, di Kalimantan. Iya. Tadi ada orang Jawa kah? Saya Ini Jawa, Ini asli Jawa kabeh iki. asli Jawa. Rindu orang Jawa. Itu. Jawa. Orang Jawa. Enggak, tapi kami ini tinggalnya di Sumatera. Oh, Sumatera. Sumatera. Asli wong Jawa tapi manggennya di Sumatera. Etnis Jawa. Bahasa Mantul kita, tenan. iya, bahasa kami Puja Kesuma. Oke. Iya, kami Saya juga di Unix, Jabar. ya? Kami di Jabar. Oh, Jawa Barat. Kami di Jabar, Jawa Banjar. Oh, Jawa Banjar gitu. Amin meranyau amin. Puja Kesuma, putra putri Jawa kelahiran Sumatera. Iya. Oke. Nanti insya Allah hari Selasa ada pertemuan lagi ya, join ya. Oke? Oke. Oke, sehat-sehat semuanya. Iya, amin. Yes, you. Semi masih. Assalamualaikum.